Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Aldi Widodo, kelas 3 T4G 2331407011014. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan private API dengan Coordinator 4 dan Flutter dengan studi kasus Siakat. Langkah yang pertama yaitu persiapan awal, di mana persiapan awal untuk pengembangan ini kita membutuhkan eh, PH, membutuhkan membutuhkan beberapa hal penting yaitu PHP 7.4 ke atas, Composer, MySQL Database, Postman, Flutter SDK, dan VS Code. Yang pertama, saya akan mengecek tentang versi PHP-nya dulu agar bisa menjalankan Coordinator 4. Kita menggunakan PHP 7.4 ke atas. Oke, kita cek PHP version. Untuk versi PHP-nya yaitu PHP versi 8.2.12 CLI. Nah, selanjutnya akan mengecek Composer. Saya ketikkan Composer. Jika sudah download akan tampil. Nah, Composer sudah aman. Berikutnya yaitu MySQL Database. Di mana di MySQL Database ini saya menggunakan database MySQL di PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya yaitu yang dibutuhkan yaitu Flutter SDK dan text editor, di mana text editor yang saya gunakan yaitu VS Code. Selanjutnya yaitu untuk mengecek Flutter SDK-nya bisa melalui terminal cek, bisa menggunakan, kita cek dulu jika Flutternya sudah ada atau belum dengan Flutter Factor enter. Nah, seperti yang tampil berikut yaitu Flutternya menggunakan Android SDK versi 3.5.0.0. Oke, sudah aman. Nah, langkah selanjutnya yaitu instalasi Coordinator 4, di mana yaitu langsung bisa kita jalankan. Langkah selanjutnya yaitu buka terminal atau command prompt lalu jalankan perintah berikut untuk mengunduh Coordinator 4 menggunakan browser. Ada beberapa cara kita bisa menggunakan terminal atau command prompt Windows ataupun bisa juga terminal atau command promptnya VS Code. Oke, karena saya sudah ada folder yang saya buka, saya mencobanya melalui terminalnya VS Code saja. Oke, kita coba. Oke, sambil ditunggu proses pembuatan projectnya, silakan API. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu masuk ke folder proyek, yaitu sudah, karena saya membuat proyek ini kebetulan melalui VS Code dan saya namai foldernya yaitu tugas integrasi. Oke, dan dengan nama project yaitu Siakat API. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan server lokal untuk memastikan kode coordinatornya sudah terinstall. Oke, kita bisa menggunakan PHP spark serve. Oke, kita gunakan enter. Could not open input file spark.
dikarenakan tadi apa tidak di dalam direktori yang benar ketika saya run servernya tidak jalan. Oke, sekarang masuk ke direktori jadi silakan API untuk mengecek apakah sudah terinstall. Oke, sudah. Selanjutnya kita cari servernya PHP Spark Self. Oke, enter. Oke. Nah, jika kode igniternya sudah terinstall akan tampil seperti ini. Kode igniter development server start on localhost 8080 dengan oke, mari kita coba ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jika apa tuh namanya jika kode igniternya sudah terinstall, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi database, yaitu membuat database di MySQL. Oke, kita lihat dulu konfigurasi database. Dengan databasenya diberi nama yaitu siakat UB siakat DB. Oke, mari kita buat. Dimana saya membuatnya di PHP MyAdmin. Kita beri nama apa nih? Databasenya siakat DB. Oke, kita ketemu siakat DB. Oke, kita create. Oke, databasenya telah dibuat. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu buka file env di root proyeknya. Untuk langkah selanjutnya ini, yaitu mengkonfigurasi database di CodeIgniter, yaitu dengan cara kita membuka file env di root proyek dengan cara berikut. Oke, kita buka di file env ya. Oke, selanjutnya kita ganti dulu ya nama database-nya menjadi siapa Oke. Langkah selanjutnya yaitu membuat model dan tabel mahasiswa. Oke, kita bisa membuatnya di PHP MyAdmin. Oke, kita buat create tabelnya ya dulu ya teman-teman ya. Di PHP MyAdmin kita masuk database-nya dulu tadi siakat OB ODB SQL. Kita buat dulu create table mahasiswa untuk langkah berikutnya. Yaitu langkah selanjutnya ini ya kita membuat tabel mahasiswa terlebih dahulu ya teman-teman. Baru setelah kita membuat tabel mahasiswa ini kita membuat model mahasiswa. Oke, sebentar.
saya buat di PHP mapping creatable mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke. ID. Untuk ID yaitu integer auto increment primary key, yaitu ID sebagai primary key-nya ya. Increment primary key. Name kita untuk name kita beri tipe datanya yaitu varchar. Varchar 10 not null unik. Not null unik. Ini oke, di sini kita bisa melihat bahwa tabel mahasiswanya sudah terbuat di dalam database yang K2B, di mana primary key-nya yaitu adalah ID yang sebagai primary key, dan name, nama, email, dan jurusan. Yaitu setelah kita membuat tabel mahasiswa di MySQL, kita melakukan langkah selanjutnya yaitu membuat model mahasiswa, di mana kita membuat folder model ini di dalam folder app jika belum ada. Buat file mahasiswa model.php di folder app models. Itu seperti berdasarkan langkah-langkah ini, yaitu membuat model mahasiswa di dalam folder app models. Oke, kita perhatikan langkahnya di sini. Folder mahasiswa app, terus habis itu models. Oke, di models ini kita buat folder baru yaitu mahasiswa model.php. Oke, mahasiswa model.php.
Oke, setelah untuk kita ya ada codingannya yaitu masalah model titik php buat file masalah model titik php kita copy. Nah, setelah kita copy, langkah selanjutnya yaitu kita membuat, oke kita lihat modul dulu. Langkah selanjutnya membuat tabel mahasiswa di MySQL sudah. Setelah itu kita membuat controller API mahasiswa. Sekarang kita akan membuat controller API untuk menangani permintaan CRUD. Yaitu langkah pertama yaitu kita membuat folder API. Di dalam folder app controllers buat file mahasiswa titik php. Oke, kita buat apps controllers. Oke, mahasiswa titik php kita buat dulu controllernya. Oke, dengan nama mahasiswa titik php. Mahasiswa titik php. Oke, dengan codingan sebagai berikut. Tuh kan. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat controller API mahasiswa, di mana kita membuat dulu folder API di dalam folder app controllers, di mana nanti di dalam folder API ini terdapat file baru yaitu mahasiswa.php. Oke. Karena saya sudah membuat foldernya yaitu folder apa API-nya, kita tinggal tambahkan saja file barunya yaitu mahasiswa.php. Oke, kita tambahkan dulu ya. Mahasiswa.php. Mahasiswa.php atau PHP lah bahasa kerennya, dan PHP. Oke. Dengan codingan sebagai berikut sesuai dengan ketentuan dalam soal, cukup panjang. Oke. Oke. Nah, selesai. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu menambahkan routing API dengan cara membuka file app config routes API routes.php, di mana kita menambahkan seperti contoh berikut routes. Oke, biar lama kita cari dulu app config. Oke, config. Oh, ternyata belum ada file routes ya. Tambahkan dulu. Oh, ini ternyata ada harus di PHP. Oke, berdasarkan dari modul, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan routing API. Agar API dapat diakses, kita perlu menambahkan routing ke dalam kode igniter, di mana kita bisa melakukannya dengan cara membuka file app, folder app
setelah itu config, setelah itu terus titik php. Oke, itu ya, cari dulu. Oke, ini file terus titik php nya. Oke, kita taruh sebelah sini aja. Oke, kita save sudah. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu menambahkan routing. Setelah menambahkan routing API, yaitu langkah selanjutnya yaitu menjalankan ulang server coordinator. Kita coba ya, setelah kita tambahkan server coordinatornya apakah error atau tidak. Kalau error ya ulang lagi ya, problem solvingnya ya. Kita coba ya, php spark serve. Oke, oh, kita lupa belum masuk direktorinya, jadi siapkan API. Oke, enter. Setelah itu langkah setelah kita menambahkan roots atau roots API-nya atau routing API-nya, setelah menambahkan routing API-nya kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu untuk langkah selanjutnya yaitu kita coba dulu menjalankan servernya, menjalankan ulang server coordinatornya, kita lihat apakah error atau tidak. Pertama kita masuk dulu ke direktorinya siakat API, cd siakat API, enter. Oke, terus setelah itu kita jalankan ulang servernya php spark serve, enter. Oke, kita coba buka. Maka tidak bisa. Oke, setelah jalan ini tampilannya welcome to coordinator. Setelah kita jalankan ulang. Oke, langkah selanjutnya yaitu berdasarkan modul kita yaitu membuka file env di root project dan melakukan konfigurasi. Oke, kita buka filenya ya. Di sini saya setelah mengkonfigurasi database-nya yaitu mengubahnya menjadi siakat db, dan untuk passwordnya tidak usah karena tidak menggunakan password. Dan selanjutnya yaitu mengkonfigurasi bagian database .php di bagian config, yaitu untuk username-nya kita buat root. Oke, untuk passwordnya tidak usah diisi karena tidak menggunakan password, dan untuk database-nya diisi siakat underscore db. Oke, selanjutnya yaitu untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan migrasi pada database, yaitu kita buka terminalnya dulu, masuk dulu ke directory projectnya yaitu cd siakat API, enter. Setelah itu baru dilakukan migrate php spark migrate.
enter. Oke, migrasinya sudah selesai. Selanjutnya ke langkah berikutnya, yaitu membuat model mahasiswa. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji API di browser atau Postman. Dimana jika kita melakukan pengujian ini, jika berhasil kita dapat melihat daftar mahasiswa dalam format JSON. Langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu setelah migrasi tadi, saya akan running dulu servernya php start serve. Oke. Terus setelah itu saya buka Postman ya. Saya copy dulu ini. Buka Postman. Kita send. Oke, di sini tampak statusnya yaitu 200 oke. Dan untuk tabelnya karena tadi sebelumnya sudah saya coba, saya masukkan di tabelnya itu ID 8, name, nama, sugeng lagi, email, begitu, dan jurusan teknik informatika. Jadi bisa dikatakan untuk uji API Postman ini berhasil. Oke, lanjut langkah berikutnya yaitu implementasi autentikasi JWT. Oke, untuk langkah berikutnya yaitu melakukan instalasi library JWT, di mana untuk meningkatkan keamanan API kita memerlukan namanya JSON Web Token. Nah, untuk proses login. Nah, oke, kita copy, kita taruh di terminal dulu ya. Sebelumnya kita clear dulu ini. Kita download library-nya, Composer Require Firebase PHP JWT. Oke, kita sambil menunggu proses downloadnya. Gak lama proses instalasinya ya. Oke, setelah proses mendownload library JWT-nya selesai, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat file jwt.php di folder app helpers. Oke, kita buat dulu ya filenya di folder app helpers jwt.php. Buka file app. Oke, untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu kita membuat file jwt.php di folder app helpers. Oke, setelah library-nya terbuka, kita buat file jwt.php.
setelah kita membuat file cwt.php di folder app helpers, kita salin kodenya ini, copy ya, paste. Oke, setelah di paste, proses selanjutnya yaitu membuat controller autentikasi, di mana kita membuat file out.php di folder app controllers API or php ya. Kita membuat out.php buat file baru Oke, setelah membuat file baru di dalam folder controller API outstick.php, kita salin kodenya. Setelah itu melakukan proses selanjutnya, yaitu menambahkan routing untuk login di routes di php route post ini routes. Oke, untuk langkah yang terakhir yaitu bukan terakhir sih, di bab ini terakhir, melakukan uji login API dengan Postman. Oke, tetapi sebelum melakukan proses ini kita harus membuat tabel user dulu, dimana di dalam tabel user. Oke, kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu kita menguji login API-nya dengan Postman. Post http localhost/api/login. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan token CWT-nya. Oke, mari kita praktekkan. Dimana jika berhasil, token akan muncul. Jika kita berhasil login, token akan muncul. Dan di sini saya juga menggunakan tabel baru, yaitu tabel user, dimana di dalam tabel user ini terdapat beberapa data, yaitu seperti seperti ini. Nah, di tabel user ini terdapat ID, nama, email, dan password. Sekian untuk bab 3. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan untuk bab 4. Oke, ya, langkah pertamanya bisa dimulai dari instalasi Postman, karena saya sudah melakukan instalasi Postman, jadi tidak perlu lagi melakukan langkah-langkah ini. Setelah instalasi selesai, buka Postman dan ikuti langkah-langkah berikut, yaitu menguji endpoint API mahasiswa. Kita akan menguji semua dengan
CRUD, Create, Read, Update, and Delete, yang telah dibuat di bab 3. Yang pertama menguji endpoint get, yaitu mengambil semua data mahasiswa. Oke, get. Mari kita coba ya. Get. Dan jika get ini berhasil, kita akan dapat melihat respon JSON yang berisi daftar mahasiswa. Oke, kita buka. Kita get ya, biar dapat data mahasiswanya. Save. Oke, di sini tampil data mahasiswanya. Yang pertama ada Budi Santoso, Sita Aisyah, dan Sugeng Aldi Widodo, dan Ahmad Prasetyo. Oke, selanjutnya kita akan mencoba sesuai kan, seperti yang kita melakukan uji endpoint post. Jadi kita menambah mahasiswa atau menambah data mahasiswanya lah. Oke, kita lakukan ya. Oke, kita ganti ke post. Oke, di langkah selanjutnya ini kita melakukan pengujian endpoint post, yaitu menambah data. Yaitu di sini studi kasusnya kita menambahkan data mahasiswa di Postman dengan studi kasus Siakat UB. Oke. Langkah pertama, oke, kita cari. Kita ganti dari get menjadi post karena kita ingin menambahkan datanya dengan HTTP-nya sebagai HTTP URL API-nya, yaitu sebagai berikut. Body kita pilih raw ya. Setelah itu kita tambahkan datanya sebagai berikut. Oke, lalu setelah sudah kita send. Nah, ternyata tulisannya 404 not found. Oke. Oke, kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu melakukan pengujian endpoint post, yaitu menambahkan data, atau karena di sini studi kasusnya Siakat UB, kita akan melakukan penambahan datanya, yaitu data mahasiswa dengan URL API-nya sebagai berikut. Kita coba di Postman ya. Oke, nah klik baru. Oke. Kita ganti dari get ke post karena di sini kita akan menambahkan data. Kita pilih body, raw. Oke. Lalu kita masukkan data yang akan kita tambahkan ini, yaitu berisi tentang name, nama, email, serta jurusan. Oke. Setelah itu kita klik send. Kita lihat error atau enggak. Oh, berhasil. Statusnya 201 mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke, berarti untuk pengujian endpoint API post ini telah berhasil. Oke, seperti contoh, karena sesuai, yaitu mahasiswa berhasil ditambahkan. Berarti ini sudah berhasil ya, karena sama. Karena di sini ketika klik send, jika berhasil mahasiswa akan ditambahkan dan respon seperti ini muncul, mahasiswa berhasil ditambahkan. Sesuai di Postman-nya juga tampil mahasiswa berhasil ditambahkan, berisi data NIM, nama, email, dan jurusan. Oke, selanjutnya kita dapat melakukan pengujian endpoint put. Di mana di put ini kita akan melakukan update data dengan studi kasus data mahasiswa seperti berikut.
Pilih metode debut. Oke, localhost 5 3. Ubah angka 3 sesuai ID. Oke. Bentar, 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 bentar. Oke. Oke, kita akan melakukannya yaitu kita pilih yang putih ya teman-teman, karena kita ingin mengupdate datanya. Oke, klik send. Oh ya, internal server error. Oke, sepertinya dia salah ini. Oke, bentar, bentar, bentar. Oh, salah di sini. Oh, baru paham, baru nggak ya. Bentar, bentar. Oh, oke, oke, oke. Kita ulangi lagi ya. Oh, kita belum pilih yang body. Kita pilih raw. Kita pilih isinya dulu. Oke. Kita lakukan sesuai contoh berikut saja. Siapa tahu nggak error ya. Penasaran juga sih. Oke, kita enter dulu. Kita rapikan dulu ya biar eye catching, enak dipandang. Oke, oke. Setelah itu kita klik send. Oke, di sini tampil 200 mahasiswa berhasil diupdate. Di mana proses update data ini telah berhasil. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya yaitu menguji endpoint delete. Kita menghapus data mahasiswa dengan message mahasiswa berhasil dihapus ID 3. Oke, kita coba ya. Oke, oke, kita pilih yang delete saja. Delete. Klik send. Nah, di mana di sini ditampilkan data yang ber-ID 3 dan telah berhasil dihapus, maka akan tampil pesan seperti ini, ID message, pesannya yaitu mahasiswa berhasil dihapus. Dan jadi data mahasiswa berhasil dihapus yang ber-ID 3. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu menguji API dengan JWT autentikasi. Sebelum mengakses data mahasiswa, kita perlu login dan mendapatkan akses token JWT-nya kan. Nah, kita dapat melakukan melalui URL ini. Oke, post HTTP. Oke, bentar. Oke, kita pilih post karena ingin menambahkan ya, menambahkan data. Cuma login. Oke, kita pilih body, pilih raw, lalu kita masukkan apa tadi yang harus dimasukkan, teman-teman? Email dan password. Oke, oke, oke. Masuk ke aldi@gmail.com. gmail.com, dan kita tambahkan juga passwordnya.
Kita beri passwordnya biar gampang. Password jangan password, kita beri maksudnya admin 123. Kayak biar sama kayak ini diganti jangan Aldi Widodo 330 aja. Oke, kita tambahkan. Oh, ternyata error status tanggal 1 error. Message error, email atau password salah. Oke. Kita coba lagi aja ya. Coba lagi. Sepertinya ada sebuah kesalahan ini. Apa ini kok bisa error? Harusnya kan keluar token ini ya, token JWT. Tapi kenapa ini enggak keluar ya? Coba. Ada yang aneh ini. Kita analisis dulu ya. Ya, bener sih. Kita coba pakai yang ini. Kita klik kirim. Oh, kok masih error ya? Kenapa ya kira-kira? Ya, ingat saya tadi nggak error sih. Kenapa kok error ya? Ayo kita cari. Harusnya sih keluar token kayak gini ya. Tapi ini nggak keluar ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian API dengan JWT, yaitu autentikasi sebelum mengakses data mahasiswa. Kita perlu login dan mendapatkan token JWT-nya. Oke. Oke, kita copy dulu ya URL-nya. Terus setelah itu kita pilih yang post. Oke, kita salin. Kita pilih body, raw. Lalu kita ketikkan lalu kita masukkan email dan password yang ada dalam database user agar kita bisa login. Oke, kita ke Postman, Ctrl V. Oke, send. Nah, jika proses ini berhasil akan keluar token seperti ini. Oke, karena pengujian apa tuh namanya, menggunakan token JWT untuk pengujian API dengan JWT telah berhasil. Kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya, yaitu menggunakan token JWT untuk mengakses API dengan cara sebagai berikut. Oke, untuk langkah penjelasan selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang menggunakan token JWT untuk mengakses API. Dimana yang pertama kita buka dulu Postman. Setelah itu kita copy dulu URL-nya. Setelah itu pilih request. Pilih requestnya yaitu get. Setelah memilih requestnya yaitu get, kita pergi ke tab headers. Biar satu warna nih, nggak bisa. Di tab headers lalu kita kita tambahkan key authorization. Kita tambahkan. Nah,
Tokennya ini berdasarkan di sini kita memilihnya JWT Bearer ya teman-teman, di mana oke. Setelah itu kita masukkanlah tokennya yang tadi kita dapatkan, token JWT-nya. Yes. Kita copy dulu ya teman-teman, ini ya. Kita tuh copy dulu. Kita copy dulu ya tokennya ini yang didapatkan dari pos data tadi, dari tabel user. Oke, kita tambahkan di sini tokennya. Oh, kita pilihnya bearer token. Oke, ternyata kita melihat bearer token. Oke, kita send. Nah, berhasil. Jika datanya ketika kita masukkan token mengeluarkan data seperti ini, berarti prosesnya berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu di bab 5 ini mengkonsumsi API pada aplikasi Flutter, di mana teknologi yang digunakan Flutter SDK, Dart, ada HTTP package, share preference untuk menyimpan JWT. Oke, karena project Flutternya sudah saya buat, makanya tidak perlu melakukan langkah 5.2.1 ini. Dan untuk langkah 5.2.2 instalasi package HTTP sudah dilakukan, yaitu untuk package HTTP-nya sudah dilakukan downloadnya, yaitu Flutter pub add HTTP. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan Flutter pub get, juga sudah dilakukan Flutter pub get-nya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu implementasi login dengan JWT. Agar API dapat diakses, kita harus login terlebih dahulu dan menyimpan token JWT. Yang langkah pertama yaitu buat folder models di dalam lib, lalu buat file user model.dar. Oke, pertama membuat folder models. Kita copy di dalam lib. Kita buat dulu ya folder modelsnya di dalam lib. Models di dalam aku ya 100 tanpa itu sabar ada 10 ini kalau belum milih hiji boleh untuk refresh tapi refresh boleh nah, untuk selanjutnya yaitu setelah kita membuat folder model di dalam lib, kita membuat file user model.dar.
di mana di dalam user model header codingannya sebagai berikut. Oke. Karena ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu yang untuk Flutter untuk mendukung pengembangan web menggunakan framework menggunakan perintah Flutter config enable web Flutter run min d chrome. Setelah itu memastikan dulu dependensinya sudah ditambahkan, yaitu HTTP dan share preference. Baru setelah itu Flutter pubget. Nah, oke. Oke, codingannya untuk masa page start. Nah, sedangkan ini untuk implementasi update dan delete data di Flutter Web. Pada untuk kodenya ini, oke, kita langsung ke implementasi codingnya ya. Kita lihat dulu bahwa codingnya di oke, kita ketik Sugeng Aldi 330 at gmail.com. Oh, login gagal, kita coba lagi Sugeng Aldi. Oh, kurang N ternyata teman-teman, emailnya. Kita ganti Sugeng Aldi. Oke, tampilan selamat datang di Sagat. Nah, tangan data mahasiswanya. Oke, oke. Ini tampilan codingannya. Kita coba jadi siapa? Masukin dulu ya. Tinggal lihat sini untuk Telkom di. Oke, lihat mahasiswa. Nah, gimana di sini untuk tampilan webnya seperti ini. Lihat mahasiswa. Kita bisa menambahkan data tambah mahasiswa. Ini 407.
Nama Mas Richard contohnya. Richard, email richard30@gmail.com, bisa jurusan sistem informasi. Di sini fungsi CRUD-nya sudah bisa ya juga ya teman-teman. Masih tambah. Nah, sini kita juga bisa mendelete datanya juga. Nah, hapus. Oke. Dan untuk codingannya yang ini. Nah, di sini kita menggunakan Flutter di Chrome Web Browser Flag Disable Web Security agar bisa uh, ke running ya. Soalnya kalau kita menggunakan Flutter Run Min di Chrome saja, sebelumnya saya coba tidak ke running ketika login. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.